souvenir untuk saat ini kan kayaknya udah menjadi kayak kebutuhan gitu. Ketika orang pengen apa ingin maksudnya dia pengen punya kenangan yang berharga, apa barang yang bisa dikasih, yaitu souvenir. Makanya souvenir ini sangat kayak dia dibutuhkan banget untuk saat ini, kayak acara undangan, pernikahan gitu, terus kayak orang lahir itu kan pasti dia butuh souvenir buat kenangan. Oh ini pas nikah souvenirnya ini loh gitu. Kalau boleh tahu sejarahnya apa bisa membentuk bisnis ini? Awalnya ini kan usaha orang tua itu jualnya kan dagang barang. Nah sebenarnya souvenir itu udah ada dari orang tua saya, cuma souvenir yang saya ajukan, yang saya gerakkan ini sekarang, yang saya usahakan, dulu orang tua saya hanya jual barang sebagai souvenir, tapi tidak ada hiasannya, tidak ada pernak-perniknya yang bikin unik dan cantik banget itu dilihat. Nah karena saya masih muda, terus istri saya juga bisa membantu saya buat kasih inovasi buat gimana nih caranya biar souvenir ini semakin dilirik orang kayak gitu. Makanya saya buat inovasi baru dengan dikasih pita, tag, bisa disablon. Setelah nanti banyak kebijakan tentang keuangan, tentang menyusun biaya, itu apakah ada rencana dari owner untuk meningkatkan sistem keuangan bisnis di masa depan, kayak misalnya di pencatatan keuangan gitu. Apa rencananya? Ada sih rencana untuk kedepannya. Untuk saat ini memang nggak ada, masih tradisional. Jadi kayak kita nggak tahu, yang penting uang masuk, oh ya udah dapatnya segini, kita udah tahu anggarannya berapa dan tentukan, kita ada penentuan modal atau arus pengeluaran dan pendapatannya berapa, kita tidak tahu. Tapi untuk di masa depan kita akan penentuan anggarannya, kita akan proyeksi pendapatan dan pengeluarannya, itu sih. Dicatat ya? Iya, mulai dicatat. Nah, di sini apakah UMKM ini memiliki SOP untuk berkelanjutan bisnisnya? Ya, pasti ada ya. Namanya usaha itu harus punya SOP, itu kayak wajib banget. Apalagi kita kayak di usaha saya kan usaha pelayanan, SOP itu kayak dibutuhkan, kayak SOP untuk pelanggan gimana, SOP untuk karyawan juga. Kayak SOP karyawan itu bagaimana karyawan itu harus mematuhi kayak step-step untuk kerjakan barangnya seperti ini. Jadi setiap barang itu konsisten, nggak ada kesalahan gitu. Terus karyawan harus melakukan dengan benar, jadi nggak ada kesalahan yang berlanjut gitu. Untuk pelanggannya kita pasti kayak kita memberikan pelayanan yang baik, serta kalau ada keluhan kita terima, terus kita carikan jalan keluarnya. Terus kita selalu pengen setiap saat itu ingin memperbaiki produk, jadi produknya itu semakin meningkat terus, jadi konsisten gitu. Kalau di pengiriman gimana? Kalau pengiriman Nggak apa-apa nggak telat? Enggak ya? kalau pengiriman masih, kalau dari saya sih harus tepat waktu dan juga harus sesuai target yang acara, semua acaranya tanggal sekian, ya kita harus sesuai deadline gitu. Nah, apakah toko karya baru ini sudah memiliki NPWP? Untuk sekarang sih belum ada di NPWP untuk nama karya baru. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita harus ngurus itu. Baik ya Mas, perkiraan omset usaha Mas kira-kira tiap bulan itu kira-kira berapa ya Mas? Nah ini balik lagi ke yang nomor 2 tadi yang nanya ke pendapatan kan, karena ini masih anggap tradisional, masih belum ada kas-kas pengeluaran atau apa, harusnya itu nggak tahu. Jadi mungkin kalau kasarannya range-nya kita bisa dapat 10 bisa sampai 20 gitu sih, itu omsetnya. Karena ya apa yang dijual juga produk besar, terus dengan kuantitas banyak gitu kan, Lumayan ya Mas. ya. Selanjutnya manajemen persediaan apa yang dipakai cara untuk Mas untuk usaha ini, manajemen persediaannya? Kalau persediaannya itu kayak apa ya, kayak just in time itu, kayak ketika ada orang pesan kita baru menyediakan produknya, kita baru pesankan ke pabriknya,
Karena apa? Itu juga mengurangi resiko Iya. pecah karena penumpukan. Iya. Kayak kita ada lebih, kita punya barang 5.000 tapi kepake baru 4.000, 1.000-nya baru laku berbulan-bulan, akhirnya tumpuk-tumpuk, lama-lama masuk lagi barang baru, akhirnya bisa pecah. Jadi kita masih pakai itu sih caranya. Jadi ketika ada orang pesan sekian, kita pesen juga sekian pabrik. Jadi kita pesan langsung habis, pesan habis gitu. Oh, begitu ya Mas. Iya. Jadi kayak kurangi resiko juga Iya. kan kalau gitu. Baik ya Mas, makasih ya Mas. Iya, siap. Mari Mas. Oke.